Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ara Prasya Putra, NIM 33010230142. Prodi saya Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menyampaikan tentang interpretasi hukum dan pentingnya interpretasi hukum. Oke, langsung saja interpretasi hukum. Pengertian interpretasi hukum, hukum telah diwujudkan dalam adat kebiasaan kehidupan manusia. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah hasil dari karya manusia melewati proses tarik-menarik penguasaan yang mengatasnamakan wakil rakyat dan wakil Tuhan. Tujuannya adalah terciptanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika hukum sudah berwujud berupa kodifikasi hukum, seketika pula menjadi beku, statis, dan sulit sekali untuk berubah. Karena hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan adalah buah karya manusia dan produk politik yang sangat akan penting. Interpretasi hukum merujuk pada proses pemahaman dan penafsiran teks hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Ini melibatkan upaya untuk menentukan makna sebenarnya dari ketentuan hukum dan bagaimana ketentuan tersebut harus diterapkan dalam konteks kasus spesifik. Interpretasi hukum dapat melibatkan pertimbangan terhadap niat pembuat undang-undang, tujuan hukum, serta norma-norma hukum yang relevan. Tujuannya adalah memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Dan adapun proses menguraikan dan memahami makna dari teks hukum seperti undang-undang atau peraturan untuk mengaplikasikannya dalam konteks kasus atau situasi tertentu. Interpretasi hukum melibatkan analisis teks hukum, maksud legislator, prinsip hukum, dan preseden untuk mencapai pemahaman yang benar terkait dengan pertanyaan hukum yang muncul. Dan materi kedua, pentingnya tentang interpretasi hukum. Yang pertama, ketertiban hukum, keadilan, penyesuaian dengan perubahan, perlindungan hak asasi manusia. Yang pertama, ketertiban hukum. Interpretasi hukum membantu menjaga ketertiban hukum dengan memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penerapan norma-norma hukum. Yang kedua, keadilan. Keadilan melalui interpretasi hukum dapat diterapkan secara adil dalam situasi yang kompleks, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan. Interpretasi memungkinkan hukum untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai yang terus berubah. Dan yang terakhir, interpretasi yang tepat membantu melindungi hak asasi individu, memastikan bahwa hukum tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan ada lagi pentingnya tentang interpretasi hukum. Yang kelima, kepastian hukum. Interpretasi yang konsisten membantu menciptakan kepastian hukum yang penting bagi stabilitas dan perkembangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, pemberdayaan pengadilan. Interpretasi yang jelas dan konsisten memberikan landasan bagi pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan hukum. Legitimasi sistem hukum. Melalui interpretasi yang adil dan transparan, sistem hukum dapat mempertahankan legitimasinya di mata masyarakat. Pentingnya interpretasi hukum menekankan bahwa proses ini bukan hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga memainkan peran kritis dalam mendukung fungsi dan tujuan sistem hukum secara keseluruhan. Karena membantu memahami dan menerapkan norma hukum dalam situasi konkret, ini memungkinkan keadilan, konsistensi, dan perkembangan hukum sesuai dengan dinamika masyarakat. Dan interpretasi hukum memiliki peran krusial dalam konteks nasional. Kepentingan keadilan, penyesuaian dengan konteks lokal, kontinuitas hukum. Kepentingan keadilan hukum membantu bahwa keadilan dijalankan dengan tepat sesuai dengan nilai-nilai dan norma hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dan yang penyesuaian dengan konteks lokal mengingatkan keberagamaan budaya dan sosial di Indonesia. Interpretasi hukum mendukung penyesuaian norma hukum dengan kebutuhan dan realitas lokal, menciptakan hukum yang lebih relevan dan berdaya guna. Yang kontinuitas hukum. Interpretasi yang konsisten membantu memelihara stabilitas hukum, memastikan bahwa kebijakan hukum tidak bertentangan antara satu kasus dengan kasus lainnya, dan menciptakan prediktabilitas bagi masyarakat. Oke, itu terakhir materi saya, dan saya ada satu kata-kata atau quotes hari ini yang berisi saya tidak benci atau dendam,
saya tenang karena tahu karma itu pasti ada. Thank you. Sekian dari saya, Alif Arafrasya Putra. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.